mengheningkan cipta. Lezen des Befehls zur Indienststellung der Schiffe. Angkatan Bersenjata 3 tentang penetapan kapal-kapal jenis Parsim, Frost, dan Condor ex-Jerman, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Kapal-kapal dan nomor lambung dan jenis sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1993. Panglima Angkatan Bersenjata tertanda edisi _217_4 Romawi _1993 tanggal 22 April ex kapal Jerman Rensilau 231 singkatan KRI PTM nomor lambda 72 jenis Corvette nomor urut 3 dan seterusnya, nomor urut 21 nama 535 jenis LST. Panglima Peresmian kapal Republik Indonesia. Dengan ini saya nyatakan kapal X, Friesland, dan Garten dan Luben resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia, masing-masing dengan nama KRI Kapitan Patimura 371, KRI Untung Suropati 372, dan KRI Teluk Peleng 535. Die Kommandanten erhalten ihre Pembacaan surat keputusan Komandan Kapal Republik Indonesia 1993 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur 6 terhitung mulai tanggal dan 3 tanggal 27 Juli 1993. Nomor urut 1 garis miring P jabatan lama Armatim garis miring Satkor garis miring KRI Karing Satkor garis miring KRI Kapitan Patimura garis miring Komandan TMT 15.
melakukan sket pasal atau sket dan jabatan sebagai Komandan Kari Teluk Peng, Kapten. Baik. Selesai penyematan tanda jabatan. Laporan selesai. Seluruh undangan yang saya muliakan, Yekda PFK dan ABK KRI Kap. Pertama-tama, karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam upacara peresmian KRI Kap pada sore hari ini. Beberapa saat yang baru lalu telah kita saksikan bersama kapal-kapal tersebut menjadi kapal perang Republik Indonesia dan oleh pimpinan negara untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya. Untuk itu kita harus memelihara. Hadirin yang saya hormati, dalam masa 5-10 tahun mendatang, tuntutan tugas yang merupakan prioritas adalah pemeliharaan stabilitas keamanan di laut dalam rangka mendukung pembangunan nasional Republik Indonesia. Tugas-tugas masa mendatang lebih dititik beratkan pada tugas-tugas penegakan hukum di laut untuk melindungi hasil pembangunan nasional sekaligus mendukung pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk membeli 39 kapal Parchim, Frost dan Condor X Angkatan Laut Jerman sangatlah tepat, jangkau, dan mengandung tingkat teknologi yang sesuai dengan kemampuan TNI Angkatan Laut. Condor ini ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan kedaulatan dan hukum di wilayah jurisdiksi nasional. Untuk mewujudkan pertahanan keamanan negara di laut, ke-39 kapal isi pertahanan keamanan negara di laut harus mampu mewujudkan seluruh kepulauan Nusantara beserta segenap wilayah jurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan negara dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara. Tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan telah mereka angkat sebagai pimpinan perlawanan, telah mengatur aksi pembalasan. Sasaran utama mereka benteng Jurus Tede. Malam hari pada tanggal 14 Mei 1817, mereka mulai beraksi menyerbu. Gerakan pesawat berhasil, dan pada tanggal 16 Mei 1817, mereka dapat merebut benteng tersebut. Semua telah. Belanda di Ambon terkejut mendengar berita ini. Di bawah pimpinan Mayor B, ia memerintahkan untuk kembali. Namun, ia memperangkap mengirim pasukan besar-besaran ke Maluku. Benteng itu dapat atas keputusan Prajurit Kolonial Belanda. Dengan tenang ia membuktikan gantungan dengan suatu keteguhan hati dalam membebaskan bangsanya. Lapor siap menerima kunjungan Bapak Kasal dan pejabat lainnya. Kapan datang? Tadi pagi. Oh, iya. Tadi siang. Tadi siang. Memang dikerjakan sendiri. Silakan duduk. Ini belum selesai. Ikut ke tempatnya nih. Kalau wallpapernya kertas apa Ini nanti itu? pakai lesnya belum dipasang. Wallpapernya itu, warna
masih dibetulin, ini masih dibetulin itu Pak. Iya. Bapak Pak Kepala Staf Angkatan Laut Bapak Tanto Kuswanto bisa Bapak jelaskan mengenai masuknya ketiga kapal yang hari ini diresmikan untuk jajaran TNI Angkatan Laut. Bagaimana Pak? Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan resmi, jadi memang ini adalah merupakan satu ya kepercayaan dari pemerintah, yang kedua memang pengertian yang besar dari pimpinan nasional, dalam hal ini adalah kepala negara. Karena ini adalah kapal yang merupakan kapal-kapal yang merupakan proyek on top. Jadi ABRI, TNI AL sebenarnya belum mengajukan. Tapi beliau lebih mengerti mengenai masalah tantangan maritim, malah mungkin lebih mengerti daripada kita sendiri. Nah, jadi kami memang membutuhkan, kami merasa memang membutuhkan sarana demikian banyak karena Anda sudah mengerti luas perairan kita kan begitu luas, terutama kawasan bagian timur. Jadi dengan bertambahnya 39 kapal, kami banyak menaruh harapan bahwa tugas-tugas di masa depan akan lebih bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Kemudian Bapak Tanto, kelihatannya hari ini baru 3 yang benar-benar diresmikan. Bagaimana dengan kapal-kapal yang lain yang seperti disebutkan tadi ada sejumlah kapal yaitu 39. Apakah dalam waktu dekat juga akan segera masuk ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut? Bagaimana Pak? Itu yang kita rencanakan dan kita harapkan. Jadi memang dengan 3 kapal ini sudah kita buktikan bahwa kita mampu menyiapkan. Jadi kapal yang lain secara bertahap itu artinya waktunya dan juga kita menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana, itu semua akan bisa selesai paling lama dalam 2 tahun anggaran. Jadi tahun depan sudah bisa selesai semuanya. Kapal-kapal ini Pak akan dimasukkan di dalam jajaran mana? Armada Barat kah atau Armada Timur? Bagaimana rencana Pak? Kita rencanakan masuk sebagian, separuh ya, lebih kurang separuh masuk jajaran armada kawasan Barat, separuh lagi kawasan Timur. Jadi 50-50. Mengapa begitu? Kawasan Barat seperti Anda tahu kita membutuhkan satu pemangkalan. Jadi pangkalan untuk armada Barat kan masih belum jadi. Sekarang masih dalam persiapan yaitu di Teluk Ratai, di Lampung itu. Nah, kalau itu sudah jadi mungkin ya 39 masuk sana semua. Tapi karena belum dibagi 2, itu pun nanti disebar dulu, dispersi. Terima kasih Pak. Asal. Terima kasih Pak.
Menghadap mana Tan? Menghadap sana apa sini? Oke, rolling. Bapak Duta Besar, Bapak Asim Jalal, bisa Bapak memberikan komentar sehubungan dengan serah terima 3 kapal dan beberapa kapal lainnya yang masuk ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut yang diserahkan oleh pemerintah Jerman kepada pemerintah Republik Indonesia pada hari ini. Gimana Pak? Ya, ini kapal yang 3 ini seperti tadi diketahui adalah bahagian dari 39 kapal-kapal bekas Angkatan Laut Jerman Timur yang dibeli oleh pemerintah kita untuk keperluan Angkatan Laut kita. Nah, maksudnya yang terutama adalah untuk meningkatkan pengamanan perairan kita yang sangat luas itu, dan dengan demikian kita berharap bahwa usaha-usaha pembangunan nasional kita bisa kita tingkatkan dan kita amankan. Jadi dengan jalan demikian maka kita berharap juga hubungan kerjasama yang ada antara Indonesia dengan Jerman bisa lebih ditingkatkan lagi dengan usaha-usaha pembelian kapal ini. Ini adalah salah satu di antara begitu banyak usaha-usaha kita meningkatkan kemampuan kita di bidang perkapalan. Di samping kapal-kapal perang yang bekas Jerman Timur ini, kita juga banyak sekali di sini sekarang mengusahakan mendapatkan kapal-kapal yang belum bisa kita bikin di Indonesia, antara lain kapal-kapal penumpang, kapal-kapal kru, juga ada beberapa kapal kontainer dan kapal-kapal jenis lain yang kita perlukan, tapi kita belum memproduksinya di Indonesia sampai sekarang. Nah, ini juga menunjukkan tentunya bahwa ada kerjasama yang baik antara kita dengan Jerman pada waktu ini.
dikaitkan dengan kebutuhan kita yang mendesak untuk pengamanan perairan yang cukup luas, ya. Kalau dengan JEE-nya kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Nah, hal ini yang siap untuk kita beli dengan harga yang cukup murah itu tersedia di Jerman ini. Jadi kemungkinan itulah latar belakang untuk pembelian kapal-kapal dari Jerman. Kapal-kapal ini masih layak dan baik untuk kita gunakan pengamanan di laut. Saya kira itu. Apakah ada unsur lain Pak, misalkan politis? Bagaimana? Apakah ada unsur lain, misalkan unsur politis? Saya kira tidak ada itu. Tidak ada. Jadi karena kebetulan yang siap barang-barangnya ini mungkin yang ada di Jerman. Kalau kelebihan teknologinya dibandingkan kapal perang lainnya, Bapak mungkin bisa disebutkan dan fasilitasnya yang ada sekarang? Untuk teknologi untuk saat ini masih cukup memadai, ya. Bisa kita gunakan untuk kapal-kapalnya ya sudah serba elektronik juga, jadi memadai lah untuk kita gunakan. Fasilitas perangnya, Pak? Fasilitas perangnya cukup baik. Apa saja? Meriamnya, torpedo, ada roket anti kapal selam, ya, bom lautnya dilengkapi. Terus untuk serangan udara ya ini meriam ada 2 dan anti dan Sonar, ya. peluru kendali anti pesawat udara juga. Dilengkapi dengan sonar, alat deteksi sonar untuk bawah air. Cukup memadai ya. Bagaimana dengan kapal buatan Indonesia? Pak, selama ini kan Indonesia lebih banyak mendatangkan dari luar negeri. Kapal Indonesia, Kita juga bikin sebagian kan di PT PAL, ya. Mungkin dikaitkan dengan kebutuhan yang mendesak. Kalau kita bikin kapal itu cukup waktu yang lama. Padahal kita membutuhkan waktu yang secepatnya untuk kebutuhan pengamanan yuridis